Wacana migrasi ekonomi semakin menguat setelah sektor pariwisata terdampak parah karena pandemi COVID-19. Meski hal ini wacana lama, penguatan SDM dan infrastruktur digital harus dikuatkan dari sekarang. Akademisi dari Undiknas, Profesor Gede Sri Dharma mengatakan, saat ini untuk jangka pendek, Bali harus dijadikan zona hijau untuk mengaktifkan kembali pariwisata. Selain itu, ia juga menyebut perlunya insentif bagi pelaku usaha, baik berupa restrukturisasi utang atau bantuan likuiditas, agar pelaku usaha pariwisata dapat kembali melakukan operasionalnya. Bantuan sosial juga diperlukan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat yang harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Menurutnya, saat inilah momen yang tepat untuk migrasi dari sektor pariwisata ke sektor lainnya. Kedepan menurutnya, pariwisata tetap menjadi ikon Bali, namun bukan hanya pariwisata budaya, tetapi juga educational tourism atau wisata pendidikan, dan medical tourism atau wisata kesehatan. Kedua bidang tersebut memiliki peluang besar untuk bisa menggerakkan pariwisata Bali selain digital tourism. Sementara dalam jangka panjang, pariwisata yang tidak lagi 80% menjadi penyangga ekonomi Bali. Kedepan, sektor pariwisata dalam arti luas dan industri pengolahan hasil pertanian akan berkembang. Dunia pendidikan termasuk kampus sebagai pencetak SDM yang bekerja di bidang tersebut pun harus bersiap menghadapi perubahan zaman. Kemajuan proses pendidikan yang berbasis online saat ini harus diadopsi kampus. Tidak hanya pada persaingan antar kampus, masalah SDM juga berkaitan dengan ekosistem pendidikan khususnya di Bali. Sementara, akademisi dari Universitas Udayana, Profesor Wayan Suwartana, migrasi ekonomi dengan peta jalan ekonomi Kerti sejalan dengan paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Peradaban modern dengan digitalisasi harus disikapi Krama Bali dengan mengubah pola pikir sehingga lahir portofolio penghasilan Krama Bali dengan risiko yang relatif rendah. Dengan branding yang dimiliki, Krama Bali harus siap memasuki era new normal yang menjamin keamanan dan kenyamanan siapapun yang berbisnis di Bali. Dengan demikian, Bali harus menjadi center of gravity dalam bisnis digital di samping usaha tradisional yang sudah ada. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bali, Pande Agus Widura mengatakan, sebelum melakukan migrasi ekonomi, perlu dipikirkan terlebih dahulu kesiapan pelaku usahanya, terutama terkait cash flow, karena diakui dampak pandemi sangat memukul cash flow pelaku usaha di Bali. Jadi, dalam short term ini, yang perlu dipikirkan adalah cash flow, bukan hanya masalah SDM. Terkait PMK 32 tahun 2021, ia mengusulkan untuk direvisi agar pelaku usaha dapat mengakses kredit di tengah berjalannya restrukturisasi kredit karena pengusaha muda khususnya di Bali. Pada PMK tersebut, kredit dapat diberikan di tengah restrukturisasi tengah berjalan, namun dengan syarat pendapatan pelaku usaha di atas 50 miliar rupiah dan hutang tidak lebih dari 10 miliar rupiah. Citamaya Bali Pos melaporkan.